Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan hormati para habaib, para alim ulama, wabil khusus yang terhormat Bapak Senior Manager Operating dan Manufacturing selaku PJS GM RU3 Laju Bapak Yulianto Triwibowo. Semoga beliau dalam keadaan selalu sehat walafiat. Amin. Dimudahkan semua urusan, dikabulkan semua hajat. Amin. Dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati tim manajemen dan section head RU3 bersama istri dan keluarga, Ketua Serikat Pekerja Pertamina RU3 Bapak Herdian atau yang mewakili. Yang kami muliakan dan hormati Ketua Umum BDI Bapak Erdianto Perkasa, Ketua Umum Basma RU3 Bapak Haryadi beserta jajaran pengurus. Yang kami muliakan dan hormati Bapak Yunus selaku ketua dan juga para imam masjid dan musola di lingkungan Komperta Pelaju dan Esgro, muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Kita merayakan Maulid ini tujuannya adalah untuk supaya kita lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam hari ini tidak boleh ada yang memikirkan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang dibicarakan di majelis maulid yang tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ini majelis mulia, ini majelis yang sakral, yang mana Nabi Muhammad SAW memandang kepada hati-hati orang yang hadir di majelis maulid tersebut. Fa insyaallah dengan mengadakannya kita maulid ini, semua hajat antum dan hajat perusahaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua macam nikmat. Ada yang disebut nikmat lahir, ada yang disebut nikmat batin. Nikmat lahir contohnya mata. Saya mau tanya sama antum semua. Kita ini dikasih mata baru sholat, apa disuruh sholat dulu baru dikasih mata? Halo? Itu yang nyender pahalanya bagi dua sama tembok itu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini saya tanya betul, kita ini dikasih mata baru sholat, atau disuruh sholat dulu 15 tahun baru dikasih mata? Mata dulu atau sholat dulu? Mata. Itu namanya fadol. Apa? Fadol. Apa namanya? Biar tahu ya. Fadol namanya. Apa itu fadol, Habib? Fadol itu pemberian Allah cuma-cuma. Tahu cuma-cuma? Bukan karena Anda bekerja, bukan karena Anda sholat beramal, bukan. Cuma-cuma dikasih.
Yang orang non-muslim dikasih, yang orang muslim juga dikasih. Ini namanya nikmat lahir. Bisa kebayangkan kalau kita disuruh Allah sholat dulu 20 tahun baru punya hidung. Kira-kira berapa orang yang punya hidung dibandingkan yang tidak punya hidung? Pasti banyak yang tidak punya hidung. Ini namanya fadl. Apa maksudnya? Dari awal kita sudah kalah main sama Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita sudah kalah permainan. Artinya apa? Kita tidak bisa membanggakan apapun di hadapan Allah, nggak bisa. Jadi jangan sampai nanti kalau kita sukses, yang betul adalah kipas angin, bukan tisu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Habib. Jadi jangan sampai nanti kalau RU3 ini sukses mengatakan, oh ini karena kerja keras saya. Di luar sana banyak kuli bangunan yang kerjanya lebih keras dari Anda. Betul? Tapi tidak ada di posisi ini. Tidak ada di posisi antum atau di posisi saya. Padahal waktu kerja mereka lebih banyak, betul? Lebih, betul? Nah, jadi pelajaran pertama malam hari ini buat kita semua, la haula wala quwata illa billahil. Ada yang disebut ajr. Kalau tadi fadl, ada ajr. Ajr ini karena amal, sifatnya bisa dihitung. Contoh ya. Kalau sholat berjamaah 27, kalau di Masjidil Aqsa dikali 500, kalau di Masjid Nabawi dikali 1000. Di Makkah, bukan cuma di Masjidil Haram, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, di seluruh kota Makkah itu pahalanya 100.000. Berarti kalau dikali 27, 2.700.000. Satu kali kalau pakai siwak kali 70. Banyak nggak? Banyak kan? Tapi masih bisa dihitung. Nah kira-kira antum sholat 100 tahun di Masjidil Haram bisa nggak menciptakan satu bola mata aja? Nah, kalau sudah tahu begitu, apa pula yang mau kita sombongkan? Shallu ala Nabi Muhammad. Dari awal kita udah kalah sama Allah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Nah nikmat yang kedua, ini nikmat batin. Nikmat batin yang paling tinggi ini namanya iman. Saya mau tanya, tolong dijawab nih hadirin. Kalau kita kehilangan mobil, masih bisa beli nggak? Masih bisa beli nggak? Kalau rumah kita kebakaran kebanjiran, selama masih ada toko material, masih bisa dibangun nggak? Tapi kalau iman Anda hilang, mau beli di mana? Ada yang jual iman. Iman kepada Allah 2 miliar. Ada yang jual? Iman kepada Rasulullah 1,5 miliar. Ini adalah harta kita yang paling mahal, gak bisa dibeli. Dan salah satu fadl yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tar dulu nih, ada yang tanya di sini. Bib, emang masalah apa kalau saya nggak jadi umat Nabi Muhammad? Masalah besar masalah kita kalau nggak jadi umat Nabi Muhammad. Satu, umat Nabi Muhammad itu kalau berpikir mau berbuat dosa, terus nggak jadi berbuat dosa, dihitung pahala. Ajib nggak? Ajib. Ada orang datang ke masjid bawa sendal swallow, mikir mau ditukarnya dengan Hermes. Ini baru mikir dia tuh, tapi nggak jadi. Diurungkanlah niatnya itu. Dapat dosa apa pahala? Pahala. Kenapa? Umatnya Rasul. Ini sebabnya ini. Kalau antum semua jadi umatnya Nabi Musa, gak ada yang selamat. Baru mikir mau ngembat sendal orang, udah ditulis dosa. Baru mikir mau korupsi, udah ditulis mencuri. Baru mikir mau membunuh, udah ditulis membunuh. Macam mana kita nak selamat ini? Makanya meskipun muka kita ini nggak ke kanan nggak kiri, lihat kaca, coba kaca. Muka kita ini nggak kanan nggak kiri, muka kita ini
Gak jelas kita ini. Tapi kok bisa jadi umatnya Nabi Muhammad? Bani Israel itu mancung, umur 900 tahun, sholatnya 700 tahun, puasanya 500 tahun. Orang Islam mancung ke dalam. Orang Palembang nih banyak yang mancung ke dalam lah, kecuali ayam-ayamnya nih, ya kan? Wong Palembang nih, wong Kito Galo nih banyak mancung ke dalam, tuh ya kan? Pendek-pendek. Orang Bani Israel itu Amalikoh. Amalikoh tuh udah besar tingginya tuh 20 meter, 15 meter. Kita tinggi cuma 1,5 meter aja. Tapi kenapa kita yang pendek, dekil, hitam, umur pendek, sholat pendek, puasa pendek, masuk surga duluan? Gara-gara siapa? Gara-gara sholat antum yang rokaat pertama ingat istri, rokaat kedua ingat anak, rokaat ketiga lupa rokaat berapa? Gara-gara itu antum masuk surga tuh? Coba fikir-fikir, coba ngaca lagi kita. Apakah betul potongan kita ini potongan ahli surga? Coba ngaca, ada kaca nggak di sini? Kita ini beruntung, benar, fadol. Kenapa orang pelaju ini kok bisa jadi umat Nabi Muhammad? Kenapa nggak orang Amerika itu yang maju-maju di sana, yang kulitnya merah-merah itu? Kenapa? Ini namanya fadol. Gak pandang warna kulit, gak pandang tubuh tingginya berapa, gak pandang rasnya. Allah kasih fadol kepada kita. Innama ana rahmatun muhdad. Kalau kata orang Palembang tuh, verily I am a gift of mercy. Yes, salam. Sesungguhnya aku adalah pemberian sebuah rahmat. Ada masalah apa, Bib? Kalau saya nggak jadi umat Nabi Muhammad, masalah besar. Umat-umat yang datang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabih, mereka itu nggak boleh sholat di jalan, nggak boleh sholat di atas kendaraan, nggak boleh sholat di lapangan, nggak boleh sholat di kapal laut, nggak boleh mereka sholat. Mereka harus sholat di tempat ibadah mereka. Sementara kita jadi umat Nabi Muhammad, gelar koran aja bisa sholat, gelar plastik aja kita bisa sholat. Waktu kami ngajar di Australia, tahu Australia Bu? Tuh pelaju belok kanan lagi. Jadi kalau ya Bib ya, jadi kalau misalkan telat, udah kayak waktu sholat sudah mau telat dan kita masih di jalan tol, kita melipir tuh di persimpangan. Sholat aja kita di situ. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengatakan ju'ilat liyal ardu kulluha tahura masjidah. Semua bumi itu dijadikan bagi saya suci dan boleh dijadikan tempat sholat. Emang ada masalah apa, Beb? Kalau saya nggak jadi umat Nabi Muhammad, masalah besar. Bayar zakat bukan 2,5%, 25%. Ada yang mau bayar segitu? Gaji 100 juta sebulan, bayar 25 juta. Ini bayar 2,5 juta aja malas. Makanya kita ini beruntung jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada orang di luar sana bilang Maulid Nabi itu pemborosan. Buat apa lah panggil Habib Guys? Mahal sangat panggil Habib Guys. Innalillahi wa inna ilaihi. Tanya deh sama asisten saya, tidak ada sedikit pun namanya kita para habaib itu mencari uang daripada majelis maulid. Shallu ala Nabi Muhammad. Justru malah kita itu harus membuat majelis maulid. Karena majelis maulid ini adalah majelis warisannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tolong dicatat nih para pengusaha, catat. Yang pertama kali bikin majelis maulid model begini itu adalah seorang pejabat, bukan ulama. Pejabat tapi dekat sama ulama. Namanya Raja Muzaffar Ali, Raja Irbil. Tahu Irbil di mana? Di Irak. Jadi beliau ini iparnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Melihat umat Islam banyak terbunuh di perang salib, ingin membangkitkan semangat, ingin menghapus kesedihan para janda, anak yatim, anak yang kehilangan ayahnya, ayah yang kehilangan anaknya, orang tua, kakek yang kehilangan keluarganya. Maka beliau jadikan momentum maulid kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai fondasi
di dalam membahagiakan umat dibagikan 100.000 piring keju, disembelih 5.000 ekor domba, disembelih 1.000 ekor unta, disembelih 100 ekor kuda. Karena ada mazhab fikih yang bolehkan kita makan daging kuda. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Dihyah, dibayar 100.000 dinar. 1 dinar misalkan 100 juta. 100 juta dikali 100.000 berapa tuh? Untuk bayar seorang ulama ngapain? Nulis kitab maulid, puji-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengatakan, namanya mengucapkan selamat ulang tahun itu nggak diajarkan dalam agama Islam. Kalau ada yang bilang begitu, coba ajak main ke surat Maryam ayat 15 dan 33. Di dalam surat Maryam ayat 15 Allah katakan, wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Saya mau tanya, tolong jawab. Selamat sejahtera hari lahir itu bahasa Inggrisnya teh kunaon? Selamat hari lahir bahasa Inggrisnya apaan? Happy. Itu Allah minus pakai teks, gak usah ditakwil lagi, terjemahin aja dengan jujur. Selamat ulang tahun Yahya. Allah yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun, bukan orang kafir, saudara. Terus ada yang bilang, tapi bukan pada saat dilahirkan. Mainlah ayat 33-nya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Kata Nabi Isa alaihissalam, selamat sejahtera bagi diri saya hari di mana saya dilahirkan. Fal aqil ya'rif. Hadirin, kita ini orang berakal. Nabi Yahya itu wajib kita imani, tapi bukan nabi yang diperuntukkan untuk kita. Bukan nabi yang menyelamatkan kita. Bukan nabi yang nolongin kita, yang ngajarin kita tauhid, yang ngajarin kita kenal sama Allah, bukan. Tapi diucapkan sama Rabbul Alamin, selamat hari lahir. Nabi Isa wajib kita imani. Gak sah iman kita kalau gak iman sama Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak diperuntukkan untuk kita. Yang menyelamatkan kita nanti bukan Nabi Isa alaihissalam di akhirat. Fahuwa sayyiduna wa taju ru'usina jawharu nufusina allati ni'aluhu fawqa ru'usina sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat itu kita akan dikumpulkan dalam keadaan uratan ghurla buhma. Mohon maaf nih, gak pakai baju. Ini orang-orang yang kerjanya ngumpulin baju di rumahnya, ada Hermes lah, ada Dior lah, gak bakal dipakai. Yang jilbabnya setengah lusin, si Sesa mereknya itu gak bakal tuh, ya gak bakalan itu dibawa. Uratan ghurla buhma, dalam keadaan gak berhitan, dalam keadaan berkeringat, bau nanti. Gak bisa kita bayangkan triliunan manusia dengan berbagai macam tinggi badan, berbagai macam warna bentuk badannya dikumpulkan di satu tempat. Matahari turun, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Mutaffifin itu, nanti di hari kiamat ada orang terbenam keringatnya sebetis, ada yang terbenam keringatnya sendiri sepinggang, ada yang mukanya full terbenam keringat karena dosa. Pada hari itu gak ada yang bisa nolong antum. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Orang tua tinggalkan anaknya. Anak gak peduli sama orang tua. Apalagi cuma teman dan kolega, gak bakal peduli sama kita. Maka rugi hadirin, demi Allah, rugi kalau kita cinta istri, cinta suami lebih dari cinta kita kepada Rasulullah. Mereka pasti akan ninggalin kita, gak bakal nolong kita, mereka gak bakal nyelamatin kita, gak sanggup mereka. Jangankan mereka, kita nanti datang ke Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Saya sibuk dengan urusan saya. Bu, sehat? Dengar nggak? Ini saya mau tanya, Nabi Adam tingginya berapa? 30 meter. Lebarnya berapa? 3,5 meter. Orang tinggi 30 meter, Bu. Lebarnya 3,5 meter. Udah kayak ruas jalan aja itu, 3,5 meter. Tapi nggak bisa nolong ibu.
Gimana kawan ibu, suami ibu yang tingginya cuma 1,5 meter? Gak bisa, Bu. Nabi Adam alaihissalam, jangankan kita, Kabil dan Habil aja dia gak bisa nolong. Tak bisa nolong. Datang kita ke Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang viral apa? Di tengah gurun bangun perahu. Kira-kira kalau ada wong pelaju bangun perahu sekarang, dia waras atau enggak? Enggak waras. Viral Nabi Yunus, Nabi Nuh. Viral. Bisa menyelamatkan bukan cuma manusia, hadirin. Gajah sampai semut diselamatkan. Tapi pada hari itu kita nggak bisa. Nggak bisa minta tolong beliau. Disuruh kita ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam kurang hebat apa Nabi Musa? Membelah lautan. Kalau tangan beliau masuk ke ketiak, keluar cahaya. Tapi pada saat itu beliau mengatakan nafsi, nafsi. Nabi Isa alaihissalam kurang hebat apa? Bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nanti di akhir zaman membunuh Dajjal. Nabi Khidir dibunuh Dajjal, Dajjal dibunuh sama Nabi Isa. Turun di menara putih Damaskus, kedua tangan beliau di atas sayap malaikat. Kain baju beliau dicelup za'faron, warnanya kekuningan. Nafas Nabi Isa nanti itu sejauh matanya memandang, dan orang kafir yang mencium nafas Nabi Isa pasti akan mati. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, anak kecil bermain dengan ular, serigala bermain dengan domba, singa bermain dengan unta, saking adilnya. Tapi hari kiamat bisa nolong Anda? Tidak bisa. Datang kita ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, ana laha. Tadi yang sholat duha bacanya apa? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apa maknanya? Kita baca udah 15 tahun, 20 tahun baca. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa maknanya itu? Dan pastilah Tuhanmu akan memberimu Muhammad sampai kamu puas. Kira-kira Nabi Muhammad puasnya kenapa ya? Yang bisa bikin Nabi Muhammad puas itu apa kira-kira? Demi Allah, Nabi Muhammad tidak akan puas sampai seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lantas kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wasilatuna ilallah, jalan kita pulang kepada Allah. Antum kerja di RU3 ini paling mentok 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau tidak punya ta'allum, tidak punya ikatan kepada Nabi Muhammad SAW, nyesel nanti antum sakaratul maut. Gak mungkin lah malaikat Israel itu antum tawari minyak. Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin lah malaikat Israel itu antum tawari uang. Israel, antum saya kasih Alphard, tolong tunda dulu saya ini 3 menit. Gak mungkin dikasih. Yang akan menyelamatkan kita pada saat sakaratul maut ini siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita hadirin, Nabi Adam alaihissalam mau minta ampun kepada Allah, bawa-bawa nama Nabi Muhammad. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad ini nggak pernah bawa nama Nabi Muhammad? Makanya Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Maula Bukit Duri itu mengatakan banyak orang tuh tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang. Banyak orang sudah sampai di depan pintu tapi lupa bawa kunci. Jalan pulang kita kepada Allah Tuhannya Rasulullah Sallallahu. Nabi Adam itu ketika taubat berdoa sama Allah, Allahumma inni atawajjau ilaika bi Muhammad. Ya Allah, saya ini membawa kebenarannya Muhammad. Tanya sama Allah, min aina arafta Muhammadan? Dari mana kamu tahu Muhammad? Ya Rabb, lamma khalaqtani biyadaika ra'aitu ala qaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam nih ketika taubat. Ini hadis hasan derajatnya. Jadi kata Nabi Adam alaihissalam, ya Rabb, saya ini kenal Muhammad ketika engkau ciptakan saya pertama kali. Saya lihat di tiang-tiang arsy itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'araftu annaka la tudifu ila ismika illa ahabbul khalqi ilaika. Maka saya paham engkau tidak akan menyematkan, menyandarkan namamu melainkan kepada orang yang paling kau cintai. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tuh sayang betul Pak Bu sama Nabi Muhammad. Sayangnya terlampau sayang.
Coba baca kitab namanya Bidayatus Sul fi Tafdhir Rasul, karangan Imam Is bin Abi Salam. Biasanya kalau kita baca kitab Syama'il itu seperti mengeluarkan keindahan Rasulullah membandingkan dengan manusia biasa. Tapi kalau kitab yang ini lain. Di mana lainnya, Bib? Membandingkan Rasul dengan nabi yang lain. Jauh betul perbandingannya. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran itu Allah kalau panggil, kalau Allah memanggil nama nabi-nabinya itu menggunakan namanya saja. Ya Adam, Adam. Ya Nuh, Nuh. Ya Musa, Musa. Ya Isa, Isa. Tapi kalau panggil nama Nabi Muhammad nggak pernah pakai namanya, Bu. Pasti pakai gelarnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Bayangkan kalau kita punya anak 25, anak pertama sampai anak ke-24 itu kita panggil namanya saja. Ya Joko, ya Tolek, ya Wowo, ya Wiwi. Anak terakhir kita panggil sayangku, manisku, kekasih hatiku. Jauh betul, benar, terlampau jauh. Isra dan Mi'raj itu kurang bukti apa lagi? Malaikat Jibril gak tembus, Nabi Ibrahim mentok di langit ke-7. Nabi Muhammad jangankan badannya, sendalnya aja tembus. Sendal itu karena nyantol di kakinya Rasulullah tembus Sidratul Muntaha. Ini silakan antum tafsirin sendiri. Itu posisi sendal. Sendalnya ya, sendalnya itu di atas semua makhluk, di atas para nabi. Itu sendalnya. Bisa paham gak nih? Sendalnya posisinya di atas para nabi. Sendalnya doang itu. Makanya kita ini gak tahu hakikat Nabi Muhammad, dan gak mungkin ada yang tahu hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah. Buktinya mana? Saya ajak Anda mikir. Kita ini orang dari zaman Nabi Adam dikumpulkan sampai orang zaman Nabi Isa, dikumpulkan itu baru bisa jadi satu orang Nabi Yusuf. Bagi-bagi wajah saya, wajah antum nih, dikumpulkan triliunan manusia baru bisa ciptakan satu Nabi Yusuf. Oke. Di surga nanti setiap dari kita yang masuk surga nanti wajahnya seperti Nabi Yusuf. Nah, kira-kira Nabi Yusuf wajahnya kayak apa? Gak bisa bayangkan kan? Nah, Nabi Muhammad itu 2 kali lipatnya Nabi Yusuf. Gak bisa bayangin. Jangan ngawang. Gak kebayang. Makanya ada orang bilang Nabi Muhammad orang biasa. Nabi Muhammad orang biasa. Cek dulu ya. Nabi Muhammad itu keringatnya kal jawahir makmunah, seperti mutiara. Orang netes keringat, kalau beliau netesnya seperti mutiara. Nah sekarang antum pulang coba ngaca, kalau keringetan kayak apa bentuk keringetan? Ada orang bilang Nabi Muhammad ya orang biasa. Bentar, cek dulu. Ummu Sulaim itu botoli keringatnya Nabi Muhammad dijadikan minyak wangi. Itu orang yang ngomong Nabi Muhammad manusia biasa. Coba disuruh botoli keringatnya, suruh pakai jadi minyak wangi. Bu, cinta suami nggak? Pernah nggak botoli keringat suami? Ada orang bilang Nabi Muhammad manusia biasa. Bentar dulu. Nabi Muhammad itu kalau jadi imam selalu bilang gini, sawu wastaqimu, luruskan, rapihkan. Terus kata Nabi apa? Fa inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya itu kalau saya ngadep sini, saya bisa melihat kalian itu jelas, sama seperti saya melihat dari depan. Mata seperti apa ini? Belum selesai, jangan kaget dulu. Belum selesai tuh hadis tuh. Fa inni arakum kama ara khusyu'akum. Saya ngelihat setiap ruku kalian, bukan cuma ruku. Satu mata ngelihat 10.000 orang, gimana? Ini mata apa, Pak? Enggak. Coba pikirkan dulu, mata apa? Mata siapa ini? Mata Nabi Muhammad, mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata siapa itu? Beda
beda sama kita. Demi Allah, beda sama kita. Tidak ada yang diciptakan seperti Nabi Muhammad. Belum selesai. Kama ara khusyu'akum. Saya juga bisa melihat khusyuknya kalian. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah lihat khusyuk? Apakah khusyuk itu punya tangan? Apakah khusyuk ini punya kaki? Kadang-kadang kita lihat, ini orang ikhlas. Emang ikhlas bentuknya bagaimana? Nabi itu melihat bukan mabani saja, tapi ma'ani. Nabi melihat itu bukan fisik aja, tapi iman bentuknya seperti apa di dalam jiwa kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bilang, jangan berlebihan sama Nabi Muhammad. Tar dulu, sabar. Ada orang kafir Quraisy, dia lari ke temannya. Hadis Bukhari ini, lari kenceng. Saya baru melihat fenomena aneh. Saya nggak pernah melihat kayak begini sebenarnya. Apa yang kamu lihat? Itu Muhammad kalau mau meludah, sahabatnya langsung datang mau menadahi ludahnya. Di sini ada nggak yang pernah nadahi ludah istrinya? Nabi Muhammad itu pak ludahnya nggak pernah jatuh ke tanah. Kebayang nggak? Ayo bayangin dulu. Coba tolong dibayangkan dulu Nabi Muhammadnya dulu. Bayangin dulu ada orang meludahnya terus orang pada rebutan. Ludahnya Nabi nggak macem-macem. Sahabat Nabi matanya ada yang keluar pak, di sini pak matanya keluar, nyangkut di sini nih mata nih. Dibalikin sama Nabi Muhammad. Mata kananku itu lebih tajam daripada mata kiriku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada orang bilang Nabi Muhammad orang biasa, gitu Beb katanya Beb. Nabi Muhammad orang biasa katanya. Pernah nggak antum melihat ada orang potong rambut dikerubungin sama puluhan ribu orang yang mereka itu pukul-pukulan ngerebutin rambut orang itu? Siapa? Sebutin nama saya. Satu orang aja yang dia potong rambut, tuh ribuan orang berebut. Hadis Sahih Muslim ini. Nabi lagi tahallul, sahabat pukul-pukulan, Pak. Pukul-pukulan. Sayyidina Khalid bin Walid itu menang perang karena di pecinya ada rambut Rasul. Rasul itu bukan biasa. Terus kalau ada orang bilang jangan berlebihan muji Rasulullah, di sini ada yang merasa berlebihan berjuang untuk Rasulullah. Di sini ada yang mengorbankan harta yang triliunan seperti Sayyidina Utsman. Ada yang, mohon maaf, sudah merasakan tebasan pedang sehingga mati termutilasi seperti Sayyidina Hamzah. Di sini ada yang disuruh meninggalkan kampung halamannya, yang membiarkan rumahnya dijarah dan disita untuk Nabi Muhammad. Kita cuma modal duduk doang, bilang ya Nabi salam alaika. Terus kita udah berkorban gitu untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Pak yang berlebihan kepada kita. Nabi Muhammad yang berlebihan kepada kita. Beliau sampai mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Pertolonganku aku peruntukkan untuk mereka yang setiap hari nyakitin hatiku. Wow, Pak, kita ini setiap hari nyakitin hati Nabi Muhammad, Pak. Kita bilang Nabi Muhammad Nabi kita, tapi kita tinggalin sunnahnya Nabi. Apa enggak kita nyakitin hati Nabi Muhammad? Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Aku tetap akan tolong mereka meskipun setiap hari mereka menyakiti hatiku. Gak ada, demi Allah, wallahi gak ada kepastian orang nolong antum di dunia ini, gak ada. Apalagi di akhirat, kecuali Rasulullah. Makanya saya pernah diundang ke perusahaannya Abu Rizal Bakri, salah satu perusahaan di Epicentrum. Ini perusahaan minyak juga. Belum bayar gaji pegawai 6 bulan. Itu tahun 2015. Terus mereka bilang gini, Pak, Bib, gimana caranya nih supaya kita nih bisa kelar nih musibah? Oke, siap gak ngelakuin 2 hal ini? Siap Bib, apa aja akan dilakukan? Jadi ceritanya ada sahabat Nabi ini miskin. Dia pengen kaya, datang ke Rasulullah. Sama Rasulullah disuruh ngamalin ini. Ikutin saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kaya tuh orang. Terus yang kedua, di gedung ini ada berapa orang nih di lantai ini? 150 bib. Kumpulin semua. Kumpulin. Saya bilang, jangan ada orang masuk ke perusahaan ini, di dalam perusahaan ini yang muslim melainkan wajib membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 2019 status murid saya yang kerja di situ udah ganti. Biasanya dia postingnya curhat-curhat gitu kan. Ini sekarang postingnya lagi di Swiss. 2016 saya diminta jadi konsultan di salah satu sekolah terbesar se-Asia Tenggara di Kedah, Malaysia. Itu bayar listriknya sebulan 1 miliar, yang bayar satu orang. Orang terkaya ke-8 di Malaysia, yang namanya Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Kalau bangun masjid itu biasa, beliau bukan masjid dibangun, museum dibangun. Kerjanya bikin museum, bukan masjid lagi. Kalau kami datang ke sana tuh, kami sebagai konsultan dan guru-guru itu dibikinkan hotel, bukan dikasih mes. Terus kalau mau sekolah itu naik mobil golf, ajib deh, naik mobil golf gitu. Naik mobil golf gitu kan. Di samping-samping kita tuh banyak pohon kurma. Ditanya Tan Sri yang punya mobil Proton itu, kenapa Tan Sri ini bisa kaya begini? Padahal Tan Sri ini masih muda. Sayyid itu, Sayyid, marganya Al-Bukhari. Beliau mengatakan, saya punya umi, gak pernah berhenti dari saya kecil sampai beliau gak ada, mulai ba'da subuh sampai maghrib membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Anda lihat para pengarang kitab-kitab maulid itu. Imam At-Tibai, kenapa ngarang maulid Tibai? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kenapa ngarang Sibtul Turab? Kenapa pula Al-Imam Al-Jazuli, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli mengarang Dalail Khairat? Kenapa juga Al-Imam Al-Busiri mengarang Burdah? Ini ada sejarahnya, hadirin. Ada sejarahnya, ini bukan ada sejarah. Jadi Imam Al-Jazuli itu yang mengarang Dalail Khairat ini datang ke suatu kampung, haus beliau. Karena hausnya beliau nyari sumur. Ada sumur tapi nggak ada timba. Aneh Pak. Ada kampung punya sumur tapi nggak ada timba. Datang anak kecil datang. Tanya, Pak, mau ngapain? Mau minum, tapi kok nggak ada timbanya? Oh sebentar Pak. Sama anak kecil itu diludahi Pak sumurnya. Naik air sumur itu. Kagetlah Imam Jazuli. Ditanya, kamu siapa? Oh kalau ini biasa Pak, saya cuma anak kecil. Satu kampung saya bisa begitu. Satu kampung bisa ngeludah, tuh air naik. Emang amalannya apa? Baca sholawat sehari 15.000 kali. Kita ini ngaku cinta Nabi Muhammad, tapi izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali kita membicarakan Nabi Muhammad SAW di meja makan, di kantor, sama anak-anak kita? Bahkan kalau kita pergi ke Starbucks, kita pergi ke Coffee Bean, kita pergi ke mall, kayaknya tabu betul membicarakan Nabi Muhammad. Saya diajarkan sama guru-guru saya itu kalau misalkan kita lagi drive-thru, entah itu drive-thru-nya di mana gitu Pak, saya tanya namanya Pak, namanya siapa? Kalau dia namanya Ahmad, dia namanya Muhammad, kasih 200.000. Di sini jangan nunjuk saya Ahmad Muhammad, habis saya nanti. Ya? Kalau dia namanya bukan itu, saya suruh sholawat. Ayo baca sholawat. Sholawat apa? Terserah sholawat. Kasih dulu. Makanya memuliakan nama Nabi Muhammad itu perlu. Kalau ada orang minta nama ke saya, pasti saya kasih Muhammad tuh. Muhammad. Kenapa? Jadi pahala kita panggil dia tuh. Jadi pahala nggak panggil anaknya? Ya Muhammad. Makanya punya anak jangan dikasih nama Cilor, Tekwan bin Lenjer. Jangan dikasih begitu. Nabi Muhammad ini ganti nama 21. Jadi orang zaman dulu itu Pak, ada yang namanya apa? Syaiton, Ifrit, Huruf, Gagang, ada. Abdul Ka'bah, Abdul Lata, Abdul Manat, Abdul Uzza diganti sama Nabi Muhammad SAW.
Dan ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan kita sama anak-anak kecil. Nabi itu kalau sama anak kecil pasti manggilnya ada gelarnya Abu atau Ummu. Saya punya anak Fatimah namanya. Saya tidak pernah manggil Fatimah, saya panggil ya Batul, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman. Kata, alhamdulillah, alhamdulillah, karena mahabbah kepada Siti Fatimah Zahra alaiha salam wa radhiyallahu taala anha. Ini Fatimah ini Pak, umur 3,5 tahun itu sudah hafal Aqidatul Awam. Umur 4 tahun sudah hafal juz 30. Ajrumiyah pun hafal. Ini Fatimah ini. Bahkan dia lebih hafal dari saya, dibenerin tuh saya. Jadi fadilahnya itu apa? Kita panggil Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman. Karena Nabi pun memanggil Siti Aisyah begitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah tuh cinta betul sama Nabi Muhammad. Saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah ini umurnya paling pendek, amalnya paling sedikit, masuk surga dulu. Jadi nggak mungkin ulama Bani Israel masuk surga sebelum mau laju. Nggak mungkin itu. Kata ceritanya kan gitu kan? Iya, nggak ada ceritanya. Padahal begitu nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Dicari Mbak, Anda semua dicari sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nggak ada. Saya bilang sama saya punya Harim, jangan harap cinta saya kepada kamu melebihi cinta saya sama Nabi Muhammad. Nggak. Kalau mau cinta kita abadi, marilah kita saling cintai karena Nabi Muhammad. Ya salam. Karena begitu kan? Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sukanya minum susu putih dingin. Panitia udah disindir sadar lah kau ya.